Assalamualaikum. Halo sahabat historian, welcome back to Historyteller, sebuah channel yang menyajikan rangkaian peristiwa sejarah yang disajikan secara apik, menarik, detail, dan juga pastinya gurih ya untuk Anda nikmati bersama keluarga. Pada episode yang lalu kita sudah membahas habis secara kronologis peristiwa terjadinya Perang Dunia Kedua, mulai dari latar belakangnya, yaitu pada saat kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama, kemudian terjadinya Perjanjian Versailles, penemuan senjata mobile lapis baja, keraguan dari sekutu Inggris dan Prancis, hingga aneksasi Polandia oleh Jerman. Semuanya menjadi awal atau latar belakang dari terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan di episode kali ini semakin menarik. Kita akan membahas bagaimana langkah Hitler selanjutnya memainkan bidak dalam percaturan Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi di bulan Mei 1940 Hitler akan memulai langkah awalnya menginvasi negara-negara di sebelah barat dari Jerman. Di sana ada Denmark, ada Norwegia, ada Belgia, ada Belanda, ada Prancis, dan juga terakhir ada Inggris gitu ya. Dan salah satunya dalam pada chapter The Battle of France. Nah, ini yang gila banget nih. Jerman itu di bawah komando Hitler, divisi panzer lapis bajanya itu berhasil menguasai Prancis jauh lebih cepat daripada saat dia melakukan invasi ke Polandia. Coba dari kalian ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira berapa lama sih yang dibutuhkan oleh Jerman untuk menguasai Prancis? Ya, kamu berapa? 1 bulan. Pasti. Aduh, pasti kamu belum nonton episode sebelumnya ya. Jerman menguasai Polandia itu hanya dalam 17 hari. Nah, namun ketika Jerman menguasai Prancis itu jauh lebih cepat. Berapa lama? Nanti kita saksikan lebih detail. Kemudian juga ada yang namanya The Battle of Britain gitu ya. Bagi kalian yang belum tahu, di Perang Dunia Kedua itu yang namanya negara Inggris atau The Kingdom of Great Britain itu hampir aja musnah dari peta dunia gitu ya. Kalau saja pasukan Nazi Jerman yang dipimpin Hitler itu tidak melakukan blunder, pasti sudah Anda akan tidak bisa lagi ya menikmati permainan sepak bola ya dari tim kesayangan Anda seperti Manchester United, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, dan Barcelona gitu ya. Dan insya Allah semuanya kita akan ceritakan secara detail dalam episode kali ini. Namun sebelumnya yang teh aku mana ya? Sebentar ya, sahabat historian. Memang paling enak saat ini kita minum teh ya. Sebentar ya, bismillah. Out of topic sedikit ya. Bagi Anda yang bosan minum teh hanya dengan menggunakan air panas, bisa nih dicoba resep saya. Lagi zaman pandemi gini kan kita memang lagi butuh sesuatu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Antara lain dengan mengkonsumsi herbal asli tanah air kita gitu ya. Jadi seperti biasa saya kalau minum teh sekarang tuh saya tambahkan herbal. Jadi saya tambahkan sebanyak 5 butir cengkeh, 1 butir bunga lawang, sepotong kayu manis, sejumput lada hitam yang sudah dikeprek gitu ya. Dan kalau mau tambahkan mint yang bisa Anda tanam di pekarangan Anda sebanyak 3 lembar gitu ya, atau sejumlah bilangan ganjil lainnya gitu loh. Itu bisa menambah rasa nikmat teh Anda sekaligus juga memberikan kebaikan bagi tubuh Anda gitu ya. Tapi ingat, nggak usah pakai gula karena kalian sudah manis tanpa gula. Ayolah. Channel apa sih ini? Enggak, maksudnya gini loh. Gula itu, apalagi yang namanya sakarin ya, itu jika dikonsumsi dalam jumlah banyak bisa menimbulkan efek racun dalam tubuh. Nggak percaya ya? Kamu bisa cek yang namanya FDA atau Food Drug Administration dari Amerika. Dia bilang seperti itu dalam satu rilisnya, bahwa menyebutkan gula itu adalah substances yang menimbulkan efek racun gitu ya. Kamu bisa cek sendiri aja di Google kalau nggak percaya gitu ya. Oke, lanjut kita mulai. Namun sebelumnya seperti biasa kita simak intro dari Historyteller. Check it out.
Iya, kita mulai. Di bulan Oktober 1939, sebulan setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, Oberkommando des Heeres atau OKH atau pucuk pimpinan tentara Jerman punya rencana ya untuk melakukan agresi ke barat dengan cara melakukan penyebaran pasukan secara membentang ya dari dengan sayap kanannya sebagai kekuatan utama. Namun sebenarnya rencana ini adalah rencana yang sama yang seperti yang mereka lakukan pada saat Perang Dunia Pertama gitu ya, yang disebut dengan rencana Schlieffen atau Schlieffen ya, karena penemunya waktu itu bernama Jenderal Schlieffen ya pada Perang Dunia tahun 1914 gitu. Dan udah pasti rencana ini udah basi dan tidak mengandung unsur kejutan gitu ya, dimana harusnya kalau dalam perang gitu ya, kita harus punya banyak unsur kejutan supaya bisa menandingi atau mengguli musuh gitu ya. Dan Jerman akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan pada Perang Dunia Pertama. Tapi beruntung pada saat itu ada Jerman memiliki seorang jenderal yang cerdas bernama Erich von Manstein, kepala staf dari Kolonel Jenderal von Rundstedt gitu ya. Manstein ini memiliki rencana baru yang menurutnya lebih efektif dan bisa membuat pihak lawan tidak berdaya dengan sekali hantam. Jadi di bulan November 1939, Manstein menemui Guderian untuk meminta opininya sebagai ahli tank dan bertanya apakah pertahanan musuh di pegunungan Ardennes menuju kota Sedan bisa diterobos gitu ya. Ardennes itu adalah wilayah pegunungan yang berada di sayap kiri atau sebelah selatan dari Jerman gitu ya. Dan dipilih oleh Manstein karena lawan tidak akan menduga bahwa serangan akan datang dari arah tersebut gitu ya. Guderian kebetulan memiliki pengalaman ya untuk berperang di pegunungan Ardennes ya pada saat Perang Dunia Pertama, dan ia menjawab hal tersebut mungkin aja apabila dia punya cukup support dari divisi panser dan infanteri bermotor gitu. Nah, setelah mendengar jawaban tersebut, segera Manstein itu menyusun strategi dan menyampaikan ke atasannya dan kemudian disetujui. Namun setelah rencana tersebut disetujui oleh Rundstedt, atasannya Manstein, dan disampaikan ke OKH, jenderal-jenderal di OKH tidak pernah menyampaikannya kepada Hitler. Nah, akhirnya di bulan Januari 1940, sebuah pesawat Jerman yang terpaksa mendarat darurat di wilayah Belgia yang pada saat itu masih netral gitu ya, karena cuaca buruk harus mendarat. Di dalam pesawat tersebut ditemukan sebagian dokumen yang memperlihatkan rencana Jerman menyerang Eropa gitu ya. Dan dokumen tersebut berhasil didapatkan oleh pemerintah Belgia, kemudian langsung diteruskan ke Inggris dan Prancis sebagai sekutunya gitu ya. Nah, maka saat itu Hitler sangat murka gitu ya, dan Hermann Göring sebagai pemimpin Luftwaffe yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut, dia hanya bisa tertunduk lesu. Artinya rencana Schlieffen yang akan dijalankan oleh Jerman sudah ketahuan oleh pihak sekutu gitu ya. Dan pada tanggal 17 Februari 1940 kan jamuan makan oleh Hitler, dia mengundang beberapa komandan perangnya termasuk Manstein di sana ya. Dan setelah makan, Manstein diundang oleh Hitler, dipanggil ke kamar kerjanya dan meminta pandangannya mengenai rencana serangan ke Eropa Barat, di mana rencana Jerman itu sudah ketahuan ya oleh Belgia gitu, oleh pihak sekutu Inggris dan Prancis. Dan dia sedang mencari ada opsi lain atau strategi lain yang bisa dilakukan untuk invasinya ke Eropa Barat gitu ya. Dan seperti gayung bersambut, akhirnya Manstein menceritakan rencananya yang dia godok ya, dia diskusikan dengan Guderian sebelumnya. Dengan cepat Hitler menangkap rencana Manstein itu untuk melakukan serangan ofensif terkonsentrasi di sayap kiri menggunakan panzer dan pasukan bermotor di pegunungan Ardennes gitu ya. Dan Hitler itu tipikal orang yang selalu senang dengan ide baru dan orisinil, dan segera saja mendukung rencana tersebut gitu ya. Akhirnya penyerangan ke Eropa Barat ini dimulai pada tanggal 9 April 1940 dengan pertama kalinya menyerang Denmark yang langsung menyerah tanpa bertempur, dan
Akhirnya Norwegia juga menyusul ditaklukkan oleh Jerman di bulan yang sama, pada bulan April gitu ya. Setelah persiapan dirasa cukup, akhirnya pada tanggal 10 Mei 1940 rencana Manstein itu akan dilaksanakan. Tanggal tersebut, tanggal 10 Mei 1940 merupakan tanggal bersejarah bagi Eropa Barat gitu. Target penyerangan yang ditentukan adalah mereka akan menyerang negara Belgia, Belanda, dan Prancis gitu. Dimulai pada pagi buta tanpa pemberitahuan dahulu, penyerangan dilakukan dengan menjatuhkan bom dari udara terhadap sasaran yang sudah ditetapkan di Belanda dan Belgia gitu ya. Meski melakukan perlawanan, Belanda itu menyerah hanya dalam 4 hari saja. Menyusul kemudian Belgia dua pekan setelahnya gitu ya. Jadi jika Polandia melakukan perlawanan yang sengit terhadap Jerman, nampaknya Belanda dan Belgia itu kurang bersemangat ya dalam melawan Jerman. Dan kini tinggal tersisa Prancis yang saat itu merupakan negara dengan angkatan perang terbesar di Eropa. Maka kita akan memasuki the Battle of France gitu ya. Prancis sendiri pada saat itu memiliki 130 divisi angkatan perang, lebih banyak dibandingkan Jerman yang hanya memiliki 110 divisi angkatan perang gitu. Apalagi Prancis memiliki Maginot Linie atau tembok besar sekaligus benteng modern yang kuat mirip dengan tembok besar Cina ya. Ini diklaim oleh Prancis sebagai sesuatu yang tidak bisa direbut atau tidak bisa ditembus gitu ya. Dan untuk itu dimulailah rencana Jenius Manstein. Dilakukan penyerangan secara mencolok dan spektakuler gitu di arah utara atau sayap kiri melalui Belanda dan Belgia sesuai rencana Schieffelin yang sebenarnya merupakan diversion gitu ya, atau jadi di sebelah utara itu adalah Army Group B, bukan pasukan inti Jerman gitu ya. Di sana pasukan payung diterjunkan, 1000 pesawat Luftwaffe dipusatkan di sana, terkonsentrasi di sana, termasuk 3 divisi panzer gitu ya. Jadi serangan tersebut dibikin berisik, riuh gitu. Jadi Jerman hingga Prancis itu mengira Army Group B yang melakukan serangan di sebelah utara itu adalah pasukan inti Jerman gitu, dan akhirnya Prancis memang terpancing gitu, melakukan kesalahannya dengan memusatkan tentaranya menuju ke arah utara, ke arah Belgia gitu ya. Sementara pasukan inti atau Army Group A Jerman itu yang terdiri dari 7 divisi panzer mulai bergerak melalui pegunungan Ardennes gitu ya. Setelah melalui pegunungan dan sampai dekat dengan kota Sedan, divisi panzer tersebut yang dipimpin oleh Guderian akhirnya sampai ke tanah datar. Akhirnya dimulailah serangan kilat ya, dilakukan oleh hampir sebanyak 2000 tank panzer ke arah barat, tepat di belakang posisi tentara sekutu yang bergerak ke utara gitu ya. Dan dalam serang beberapa hari saja, Guderian telah tiba di Abbeville, Boulogne, Calais di pantai Samudra Atlantik. Dengan begitu terbelahlah pasukan sekutu menjadi 2 bagian ya. Dan sudah pasti kemenangan itu ada di pihak Jerman ya, yang sekali lagi menggunakan strategi yang jitu dan efektif, menggunakan 2 prinsip yaitu serangan mendadak dan konsentrasi pasukan. Jadi pada saat itu Prancis mengatakan jumlah tank Jerman itu ada sebanyak 6.000 unit ya. Pada kenyataannya sebenarnya Jerman hanya memiliki 2.800 unit, sedangkan Inggris dan Prancis saat itu memiliki 4.000 unit tank gitu. Jadi hampir 2 kali lipatnya sebenarnya mereka. Dan seperti pemimpin militer Polandia, Inggris dan Prancis pun tidak banyak berbeda gitu ya. Mereka seakan masih hidup dalam suasana Perang Dunia Pertama gitu ya. Strategi yang mereka lakukan masih strategi kuno, yaitu menyebar pasukan sepanjang perbatasan secara merata gitu ya. Sedangkan bedanya Jerman yang lebih matang, dia memusatkan divisi tanknya di satu tempat yang terkonsentrasi, yang menentukan gitu ya, yaitu melalui pegunungan Ardennes ya. Dan akhirnya kekuatan konsentrasi tank lapis baja inilah yang membuat Inggris dan Perancis tidak berdaya gitu. Dan akhirnya Prancis kalah. Sudah
kelihatan tanda-tanda kekalahan ya. Jadi sebanyak ratusan ribu tentara Prancis dan Inggris telah terkurung di Belgia, terputus dari Paris gitu ya. Dan pada tanggal 15 Mei 1940, Paul Reynaud, Perdana Menteri Prancis, membangunkan Winston Churchill pada saat itu yang baru saja menggantikan Neville Chamberlain sebagai Perdana Menteri Inggris gitu ya. Dan melalui sambungan telepon, Reynaud berkata, kita sudah kalah gitu. Dan reaksi Churchill pada saat itu, dia sulit memahami perkataan Reynaud gitu ya. Jadi karena kan dia menjawab hal seperti itu tidak mungkin terjadi gitu. Tidak mungkin terjadi dengan begitu cepat. Pertempuran baru berjalan 5 hari gitu. Besoknya Churchill langsung langsung terbang ke Paris, tiba pukul 5:30 sore di gedung Kementerian Luar Negeri Prancis gitu. Di dalam ruangan sudah menunggu Perdana Menteri Paul Reynaud, Edouard Daladier, Menteri Pertahanan, dan Jenderal Maurice Gustave Gamelin ya, pemimpin tertinggi Prancis yang berusia 68 tahun pada saat itu gitu. Ketiga pemimpin Prancis tersebut terlihat lesu dan tidak bersemangat. Gamelin menerangkan kondisi terupdate pada saat itu kepada Churchill gitu ya. Divisi tank dan divisi motor Jerman telah menerobos pegunungan Ardennes sepanjang 50 hingga 60 mil, dan Churchill bertanya, di mana pasukan cadangan Prancis pada saat ini? Dijawab oleh Gamelin sambil mengangkat bahunya, aucun. Tidak ada. Jawaban tersebut sangat mengejutkan Winston Churchill karena dia heran bagaimana mungkin sebuah negara yang memiliki garis pertahanan sepanjang 500 mil itu nggak memiliki tentara cadangan. Itu sangat membingungkan Churchill ya. Itu sangat-sangat mengejutkan dia. Dan saat ini ratusan ribu tentara Prancis Inggris sudah terpojok dan mereka berada hanya beberapa mil dari pelabuhan Dunkirk gitu ya. Tapi saya tidak akan banyak menceritakan ya tentang peristiwa The Great Escape Dunkirk gitu ya, karena sudah ada filmnya. Kalian semua bisa nonton filmnya aja langsung. Tapi yang saya mau ceritakan adalah sisi lain, yaitu misteri yang terjadi atas tindakan Hitler pada saat tanggal 23 Mei, 13 hari setelah serangan pertama ke Eropa Barat. Jadi pasukan Guderian itu sudah hanya berjarak beberapa mil gitu dari lokasi pasukan Prancis dan Inggris gitu yang sudah terpojok itu. Tapi pada saat itu Hitler memerintahkan pasukan tank Guderian untuk berhenti, nggak boleh maju ke Dunkirk gitu ya. Jadi Guderian juga bingung, dia tidak mengerti, tapi dia tetap patuh terhadap keputusan Hitler, dan keputusan itulah yang menjadi misteri Perang Dunia Kedua hingga sekarang gitu ya. Kenapa Hitler pada saat itu memerintahkan untuk menghentikan serangan ke Dunkirk dan menghabisi pasukan sekutu yang sudah tidak berdaya sebenarnya gitu. Dan akhirnya hingga beberapa hari kemudian Hitler mencabut larangan tersebut ya. Cuma ya sudah terlambat. Seperti yang kita ketahui, sebanyak lebih dari 300.000 pasukan sekutu akhirnya berhasil meloroskan diri menyeberang ke Inggris gitu ya. Dan seorang penulis sejarah, Chester Wilmot, berkata kekalahan Jerman dan pembebasan Eropa itu sudah dimulai saat di Dunkirk. Ini adalah salah satu blunder yang fatal ya yang dilakukan Hitler pada Perang Dunia Kedua, karena di kemudian hari Churchill akan menggunakan 300.000 pasukan Dunkirk ini untuk melakukan serangan balik ke Jerman. Tanggal 5 Juni 1940, Dunkirk jatuh ke tangan Jerman. Kemudian Hitler mengarahkan 10 divisi panzer dan 113 divisi infanteri ke arah selatan, ke arah kota Paris. Meski Prancis tetap melakukan perlawanan, akhirnya pada tanggal 10 Juni pemerintah Prancis meninggalkan kota Paris ya. 4 hari kemudian Paris jatuh ke tangan Jerman tanpa perlawanan. Tanggal 17 Juni 1940, Perdana Menteri Reynaud diganti oleh Marskal Pétain. Marskal Pétain meminta untuk dilakukan gencatan senjata. Akhirnya 5 hari kemudian perjanjian gencatan senjata dilakukan di hutan Champagne.
Persis seperti yang dilakukan oleh Jerman ketika saat kalah di Perang Dunia Pertama, dia meminta gencatan senjata kepada Prancis gitu. Dan akhirnya Prancis telah resmi ditaklukkan hanya dalam waktu 12 hari saja. Luar biasa ya. Minum dulu ya. Sangat singkat The Battle of France ini, hanya dalam 12 hari berhasil takluk, hanya karena ya memang Jerman lebih unggul dari sisi teknologi persenjataan dan juga strategi dan juga kekompakan mereka ya, antara Luftwaffe dengan Das Panzernya Guderian gitu ya. Oke, nextnya adalah Inggris sisanya. Jadi Denmark, Norwegia, Belgia, Belanda, Prancis sudah ditaklukkan, tinggal Inggris di sebelah barat. Anda jika nonton episode yang sebelumnya ya, pasti masih ingat ya, bahwa jauh sebelum dimulainya Perang Dunia Pertama sudah ada dua negara yang terlibat persaingan utama dalam industri gitu ya, dan superioritas persenjataan. Nah, di dalam chapter ini kita akan melihat adu kekuatan antara dua negara adidaya pada saat itu ya, yang akan beradu langsung secara fisik dalam sebuah pertempuran yang namanya The Battle of Britain. Jika pada saat Jerman berhasil menguasai negara Polandia, Belgia, Belanda, dan Prancis dalam tempo yang sangat singkat, Hitler itu menggunakan kombinasi cantik antara armada udara Luftwaffe Hermann Göring, dan pasukan darat panzer lapis bajanya Guderian ya, Heinz Guderian. Maka ketika The Battle of Britain, hanya Luftwaffe lah yang akan banyak berperan dalam melakukan penyerangan gitu. Nanti kita akan saksikan adu teknologi strategi dan skill pilot dalam pertempuran udara yang menegangkan antara ME-109 fighter dan 500 HE-111 medium bomber dari Luftwaffe Jerman dengan Hawker Hurricane dan Supermarine Spitfire Mk1 dari Royal Air Force Fighter Command Inggris gitu ya. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Mari kita simak. Berbeda dengan pada saat melakukan serangan ke negara seperti Polandia, Belgia, Belanda, Prancis, dan bahkan Rusia setelah invasi ke Inggris ini, di mana Hitler itu selalu terlihat mantap, tegas gitu ya, dalam memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan ke negara-negara yang ditujunya gitu ya. Namun pada saat dia mau menyerang Inggris, Hitler itu terlihat ragu-ragu dan seperti setengah hati ya dalam memberi perintah gitu ya. Hal tersebut terlihat dalam ucapan maupun perintah tertulis yang ia keluarkan kepada komandan pasukannya gitu ya. Beberapa ahli sejarah mencoba menduga apa sih motif Hitler sehingga ia terlihat ragu-ragu ketika akan memulai invasi ke Inggris gitu ya. Salah satu motif yang diutarakan adalah Hitler itu menganggap Inggris itu sebangsa ya, satu ras dengan Jerman, yaitu ras Jermanik. Ya, sehingga Hitler merasa lebih dekat dengan Inggris daripada Rusia yang merupakan ras Slavonik yang dianggapnya lebih rendah gitu ya. Maka pada saat Dunkirk pun waktu itu Hitler ragu untuk menghabisi tentara Inggris yang memang sudah terjepit gitu. Dan motif kedua adalah Hitler kagum dengan kerajaan Inggris. Ia menganggap bangsa Inggris itu harus tetap ada dan tidak boleh musnah gitu ya. Ia kagum dengan kebudayaan yang disebarkan Inggris ke seluruh dunia gitu ya. Dan dia berharap Inggris mengerti gitu ya, dan mau mengakui kedudukan Jerman di Eropa. Hitler sebenarnya tidak mau melihat kerajaan Inggris runtuh. Dan Hitler itu tidak menginginkan wilayah Inggris. Dia hanya ingin Inggris membiarkannya bebas melakukan apa saja di daratan Eropa gitu. Hingga pada tanggal 12 Juli 1940 Hitler melakukan pidato di parlemennya. Ia pidato menawarkan perdamaian kepada Inggris. Tapi tidak sampai 1 jam, radio BBC Inggris langsung menjawab no atau tidak ya. Mereka tidak mau terima tawaran perdamaian tersebut gitu ya. Tentunya jawaban BBC ini bukan jawaban resmi dari pemerintah Inggris ya. Itu merupakan hanya representasi lah dari perwakilan dari mayoritas rakyat Inggris gitu. Baru 3 hari kemudian setelah
pidato Hitler tersebut, Churchill menyatakan pernyataan resminya bahwa Inggris itu menolak penawaran Jerman tersebut gitu ya. Dan pastinya Hitler kecewa dan akhirnya mengeluarkan perintah untuk menyerang Inggris ya. Namun sebenarnya Jerman belum punya rencana konkret gitu ya. Kapan dan bagaimana serangan terhadap Inggris akan dilakukan. Jadi intinya Jerman sebenarnya belum siap untuk menginvasi Inggris. 3 hari sebelum pidato di parlemen, tanggal 16 Juli 1940, Hitler sebenarnya sudah mengeluarkan sebuah perintah yang dikenal dengan nama Perintah Nomor 16, yang berbunyi, "As England, in spite of her hopeless military situation, still shows no signs of willingness to come to terms, I have decided to prepare and, if necessary, to carry out a landing operation against her. The aim of this operation is to eliminate the English motherland as a base from which the war against Germany can be continued, and if necessary to occupy the country completely." Nah, perintah ini akhirnya mendasari dibentuknya yang namanya Operasi Singa Laut atau Sea Lion gitu ya. Dan kita perhatikan kalimat Hitler dalam perintah tersebut yang terutama yang dicetak miring dan ditebalin ya, mencerminkan rasa ragu dan ketidakpastian. Jadi ahli sejarah membeberkan alasannya selain motif yang sudah saya sampaikan tadi. Terdapat alasan lain, yaitu armada Jerman sebenarnya tidak cukup kuat untuk melakukan serangan ke London. Jadi Hitler itu memiliki mentalitas darat, dia tidak begitu paham perang di laut. Ia pernah berkata, "Di daratan saya seorang pahlawan, di laut saya seorang pengecut." Apalagi saat itu belum dikenal yang namanya operasi amfibi, yaitu mendaratkan tentara dalam jumlah besar di garis pantai musuh gitu ya. Sedangkan kekuatan armada laut dan udara Inggris masih kuat pada saat itu, masih bisa memberikan perlawanan. Dan di akhir bulan Juli, Hitler mengadakan pertemuan dengan Laksamana Raeder, seorang yang ahli dalam perang laut. Dalam pertemuan tersebut, Raeder menyebutkan bahwa operasi Singa Laut itu paling cepat bisa dilakukan tanggal 15 Oktober. Dan itu pun kalau cuaca baik gitu ya. Jadi kalau laut bergejolak, maka kapal-kapal Jerman yang membawa tentara Jerman tersebut bisa tenggelam gitu ya. Hitler akhirnya frustasi ya. Dia berpikir kalau ditunda serangan terlalu lama gitu ya, ia khawatir Inggris itu mampu mempersiapkan diri dengan lebih baik dan bisa menyaingi Jerman dalam jumlah angkatan perang gitu ya. Menurutnya yang paling baik waktu melakukan serangan adalah sekarang pada saat Inggris masih lemah. Oke, akhirnya diputuskan untuk melakukan serangan udara besar-besaran oleh Luftwaffe. Jadi harapan Hitler adalah Luftwaffe itu bisa setidaknya melumpuhkan ya sebagian besar pusat produksi kekuatan angkatan perang Inggris, sehingga hal tersebut dapat menghambat kemajuan Inggris ya. Jadi pada saat operasi Singa Laut sudah siap untuk dilaksanakan, Inggris tidak lagi dapat memberikan ancaman ya, terhadap operasi tersebut gitu. Dan Reichsmarschall Jenderal Bintang 5 Hermann Göring, komandan Luftwaffe, sangat percaya diri dia bahwa ia hanya membutuhkan kurang dari 1 pekan untuk menghancurkan sebagian besar kekuatan dari Royal Air Force Fighter Command, angkatan udara dari Inggris gitu ya. Kepercayaan diri ini muncul setelah pasukannya itu berhasil menang di Polandia dan Prancis dengan mudah. Dan nyatanya akhirnya perkiraannya ini salah ya, bahkan nantinya dia sendiri akan melakukan blunder, bukan hanya sekali tapi 2 kali blunder gitu. Dan saat itu Luftwaffe yang dipimpinnya itu memiliki kekuatan 2000 pesawat, terdiri dari 963 pesawat tempur dan 1311 bomber gitu ya, yang posisinya tersebar di 5 lokasi Luftflotten atau armada udara ya, dengan 2 Luftflotten yang terkuatnya berada di Prancis dan Belgia, yang jarak terbang menuju London itu sangat dekat, jadi bisa ditempuh dengan mudah gitu ya. Sedangkan Royal Air Force Fighter Command itu dipimpin oleh Air Chief Marshal Sir Hugh Dowding. Jadi ia saat itu memiliki 700 pesawat tempur yang terbagi ke dalam 4 grup gitu ya. Grup 10 yang ditugaskan melindungi sebelah barat Inggris, grup 11 sebelah tenggara berhadapan langsung dengan Luftflotten Perancis dan Belgia. Grup 12 itu untuk melindungi bagian tengah dan timur Anglia,
Dan yang terakhir grup 13 melindungi bagian utara Inggris, Skotlandia dan Irlandia Utara gitu ya. Oke, ada yang namanya Robert Watson Watt. Jadi seorang fisikawan yang namanya mungkin bagi kita kurang begitu kita kenal gitu ya. Ternyata dia itu sangat berjasa ya dalam menentukan jalannya pertempuran The Battle of Britain, khususnya untuk Inggris ya. Jadi ialah orang yang mengembangkan radar atau radio direction and ranging, atau istilah awalnya adalah RDF, Radio Direction Finding gitu ya. Radar sudah ditemukan sebenarnya pada tahun 1930 pada sebelum perang dunia, pada akhir perang dunia pertama gitu ya. Namun kebanyakan negara menggunakannya untuk mendeteksi dan mengukur objek di daratan. Dan sedangkan Inggris itu berhasil mengembangkan dan menggunakan radar sebagai mekanisme pertahanan udaranya gitu. Dan di tahun 1940 sudah tersebar 30 stasiun radar di seluruh pesisir pantai Inggris, dan keseluruhan stasiun tersebut dapat memberikan feedback dengan cepat kepada markas Fighter Command yang dapat digunakan ya tentunya untuk sebagai panduan strategi serangan udara Royal Air Force gitu ya. Dan stasiun inilah yang menjadi tulang punggung pertahanan udara yang dimiliki Inggris. Sayangnya Hermann Göring tidak menyadari hal tersebut. Serangan dimulai. Göring akan mengawali serangan udaranya yang ia beri julukan Adelrangriff atau serangan Raja Wali. Serangan itu dipusatkan terhadap pelabuhan Inggris dan pabrik perkapalannya gitu ya, dengan tujuan memancing pesawat tempur Inggris untuk keluar ya. Tapi Inggris itu dengan cerdik tidak terpancing ya. Menurut mereka lebih baik pelabuhan dan armada laut Inggris yang hancur daripada mereka kehilangan armada udaranya ya. Karena jumlah armada laut Inggris pada saat itu masih jauh lebih banyak daripada armada udara yang dimiliki oleh Inggris gitu ya. Dan toh dengan meriam penangkis udara pun masih cukup untuk memberikan perlawanan terhadap Luftwaffe. Akhirnya pada serangan pertama tersebut kerugian di pihak Jerman lebih besar ya, karena banyak pesawat tempur yang berhasil dijatuhkan oleh meriam udara Inggris ya. Dan pada tanggal 12 Agustus Hermann Göring mulai mengarahkan serangannya ke stasiun radar Inggris. Ada 5 stasiun radar Inggris yang rusak dalam serangan tersebut gitu ya. Salah satunya adalah stasiun Ventnor di Isle of Wight ya. Rusak total dan nonaktif selama lebih dari 11 hari ke depan. Tapi dampak kehancuran stasiun radar ini bagi Inggris tidak diketahui oleh Göring ya. Maka pada keesokan harinya tanggal 13 Agustus, Göring itu memindahkan targetnya ke lapangan udara pangkalan pesawat dari Royal Air Force. Dan hasilnya tidak begitu banyak, malahan kerugian di pihak Jerman semakin banyak. Inilah blunder Göring yang pertama dalam The Battle of Britain. Jikalau dia terus memfokuskan serangannya di stasiun-stasiun radar Inggris dan menghancurkan sebagian besar dari stasiun radar Inggris, itu kemungkinan besar hasil dari The Battle of Britain akan berbeda gitu ya. Serangan udara terus dilakukan hingga tanggal 18 Agustus terhadap industri pesawat dan pangkalan udara Royal Air Force. Namun sekali lagi berkat radar, kerugian Inggris itu dapat ditekan. Malahan Jerman terus-menerus mengalami kerugian yang besar hingga tenaga tempur pesawat pembom Luftwaffe-nya berkurang sepertiganya gitu ya. Serangan Luftwaffe berlangsung selama 2 pekan dari tanggal 24 Agustus hingga 6 September, sehingga kondisi Royal Air Force itu tidak begitu baik ya. Mereka itu kehilangan 103 orang pilot dan 128 lagi luka berat ya. Totalnya sebanyak 231 pilot ya. Mungkin jumlah 231 pilot saat ini ya, tidak begitu baik ya. Tapi pada saat itu 231 pilot itu 1/4 dari jumlah keseluruhan pilot yang dimiliki oleh Royal Air Force pada saat itu gitu ya. Dan tentunya ini kerugian besar ya, dan untuk menambah atau mengganti pilot baru itu butuh waktu yang tidak sebentar. Dan jika serangan terus dilakukan secara kontinu ya oleh Luftwaffe, pastinya Inggris akan kehilangan kekuatannya di udara. Royal Air Force itu akan lumpuh. Namun Göring sekali lagi melakukan blunder untuk kedua kalinya, dan alasan blunder ini ya merupakan sebuah ironi ya, karena akan banyak korban sipil yang berjatuhan gitu ya. Jadi sebelumnya serangan yang dilakukan oleh Jerman itu dilakukan pada siang hari ya. Namun pada suatu saat serangan ini dilakukan pada
malam hari gitu ya. Jadi ada selusin pesawat pembom Luftwaffe itu diberikan instruksi untuk menghancurkan beberapa target instalasi industri vital yang dimiliki oleh Inggris. Namun karena kesalahan navigasi, mereka malah menjatuhkan bom di atas pemukiman sipil gitu ya. Akhirnya beberapa rumah penduduk hancur dan sejumlah orang mati pada saat itu. Dan sebenarnya ini bukan hal yang disengaja, tapi Inggris menyangka pemboman tersebut disengaja. Akhirnya Royal Air Force melakukan serangan balasan dan mereka mampu menjatuhkan bom itu di atas pemukiman kota Berlin dan dilanjutkan beberapa serangan susulan gitu ya. Meski dampaknya nggak begitu besar gitu ya bagi Jerman, tapi bagi rakyat Jerman itu memberikan ancaman dan rasa takut ya, terutama para petinggi Nazi Jerman ya, mereka murka gitu. Akhirnya diputuskan pada tanggal 7 September Jerman mengganti target serangannya dari instalasi atau pabrik industri yang dimiliki Inggris menjadi sasaran pemukiman sipil di kota London gitu ya. Serangan demi serangan berlanjut hingga 12 November tahun 1940 dan korban jiwa dari serangan tersebut bukan main banyaknya, terutama di kota London ya. Ada sebanyak 15.000 jiwa melayang dan 250 ribu orang kehilangan tempat tinggal ya. Mereka terpaksa harus hidup tanpa listrik, gas, dan air gitu. Bagi Royal Air Force sebenarnya perubahan target serangan tersebut memberikan sebuah peluang ya, kesempatan untuk memungkinkan beberapa pilotnya beristirahat ya. Apalagi yang cedera, mereka bisa memulihkan diri untuk beristirahat dan merecharge tenaganya untuk melakukan serangan balasan ke Jerman gitu ya. Nah, tanggal 15 September ini adalah tanggal yang menentukan ya dalam The Battle of Britain. Jerman pada saat itu mendapatkan informasi intel dan mereka mengira bahwa Royal Air Force Fighter Command hanya tinggal memiliki 100 unit pesawat tempur. Dan maka diputuskan pada siang hari itu Luftwaffe membawa kurang lebih 800 pesawat untuk membombardir kota London dan areal industri sekitarnya. Namun perkiraan mereka ternyata salah dan akhirnya serangan tersebut sudah terbaca oleh radar Inggris dan Royal Air Force mengirimkan 300 unit pesawat tempur menghadang kawanan armada dari Luftwaffe tersebut gitu ya. Di ujung hari Jerman itu kehilangan 55 pesawat tempurnya sedangkan Royal Air Force hanya kehilangan 28 pesawat. Bukti bahwa langit Inggris masih dikuasai oleh Royal Air Force Fighter Command gitu ya. Luftwaffe akhirnya gagal untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan pendaratan pasukan di pantai Inggris gitu ya. 4 hari setelah serangan tersebut dilakukan, akhirnya Hitler menunda operasi Singa Laut sampai musim semi tahun 1941 gitu ya. Dan kita ketahui sejarah mencatat bahwa Hitler tidak akan pernah menjalankan operasi tersebut ya. Operasi Singa Laut akhirnya batal. Sejak tanggal 7 September, selama lebih dari 50 malam, terus-menerus pemboman dilakukan oleh Jerman. Tapi Inggris dengan Royal Air Force-nya tetap berhasil bertahan. Malahan produksi pesawat Inggris hingga akhir tahun 1940 terus meningkat, menghasilkan 9.924 buah pesawat. Sedangkan Jerman hanya mampu memproduksi sebanyak 8.070 buah gitu ya. Dan terakhir dalam The Battle of Britain, Jerman kehilangan 1.733 pesawat, sedangkan Royal Air Force hanya kehilangan 915 pesawat. Kurang lebih setengahnya ya. Nah, kemenangan Inggris yang gemilang ini tidak lepas dari peran pilot Royal Air Force ya. Mereka itu gigih dan tidak kenal menyerah. Nasib Inggris berhasil dipertahankan oleh segelintir rakyatnya, yakni tidak lebih dari 1.000 orang pilot Royal Air Force Fighter Command. Ya, hingga Churchill mengatakan kalimatnya yang terkenal itu, "Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few." Gitu ya. Dan kesimpulannya, kemenangan Jerman dalam The Battle of France adalah hasil kerjasama yang apik ya antara Luftwaffe dan Das Panzer. Serta penerapan strategi yang matang. Sedangkan kekalahan Jerman itu pada The Battle of Britain, Luftwaffe itu harus berperang tanpa strategi yang matang dan serta kalah dalam hal keunggulan teknologi, baik dari armada udara juga dari teknologi radar gitu ya. Inggris mengungguli keseluruhannya gitu ya.
The Battle of Britain berlangsung selama 5 bulan, lebih dari 5 bulan, dari bulan Juli ke November tahun 1940, dan hasilnya Inggris berhasil selamat untuk bisa bertempur di lain waktu. Gitu. Itulah akhir dari The Battle of Britain, dan setelah ini Jerman akan memfokuskan pasukannya dalam operasi yang baru namanya Operasi Barbarossa, yaitu invasi ke Rusia gitu ya. Tapi sepertinya episode selanjutnya saya tidak akan ke sana dulu. Nah, saya akan bercerita tentang Hitler ya. Jadi masa kecil Hitler, siapa itu Hitler? Jadi sebenarnya jika tahukah Anda, Hitler itu sebenarnya bukan orang Jerman. Dia itu adalah produk naturalisasi. Jadi dari mana asal negara dia, nanti kita akan ceritakan Hitler, bahkan dari siapa kakek, nenek, dan juga ayahnya kita akan ceritakan secara lengkap dalam episode selanjutnya gitu. Oke, dan jika Anda menyukai video kami, pastinya jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe juga channelnya, dan jangan lupa tekan tombol belnya supaya Anda bisa terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami gitu ya. Demikian episode kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.